Adapun mengisi penceramah kita pada pagi hari ini adalah Ustaz Ihsanuddin SAG. Kepada Ustaz Ihsanuddin SAG kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khair mimma yajma'un. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Quran Surat Yunus ayat 58. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmat iman Islam, kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ubudiyah kita, salat subuh kita secara berjamaah di Masjid Ruhama yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Salat TV dimanapun Anda berada, pendengar RRI Republik Indonesia yang berbahagia. Sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Sejauh mana kita sudah mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan yang sangat mulia ini? Karena kita sudah 11 bulan melaksanakan aktivitas apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Kita berharap yang kita lakukan itu tidak terlepas dari ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ini ketika Allah menyampaikan tadi di awal ceramah tadi, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada beberapa hal penting yang mereka sampaikan. Banyak buku-buku yang karangan beliau lebih dari 1000 tahun yang lewat, tapi pada hari ini seolah-olah dia masih hidup dari buku-buku, dari tafsir-tafsir yang disampaikan 1000 tahun yang lewat.
seperti tafsir Al-Jailani. Dia mengupas tuntas tentang ritual kehidupan kita ketika kita nanti di dunia dan akhirat kelak. Apakah kita selalu mengimani apa yang kita kerjakan? Apakah kita percaya apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak percaya apa yang kita lakukan, kehidupan kita akan sia-sia. Seperti sholat, puasa, zakat yang kita lakukan, apakah kita mengimani hal yang demikian? Kalau tidak kita mengimaninya, pasti sia-sia selama ini. 11 bulan yang kita lakukan, sia-sia amalan yang kita lakukan. Begitu tegasnya beliau tentang tafsir yang mereka kumpas, yang mereka dalami ketika hidup di dunia dan nanti pembalasan di akhirat kelak. Juga buku yang dikarangnya Sir Al-Asar tentang pemikiran-pemikiran yang kita lakukan kehidupan kita. Apakah pemikiran kita tentang banyak kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Apakah kita mendidik anak kita ke jalan yang bagus, ke jalan yang baik? Pada hari ini kita lihat generasi kita, anak-anak didik kita khawatir akan kehidupan mereka. Sementara kita melungu saja pada hari ini. Kita tidak banyak dapat berbuat, cuma ceramah, khutbah, itu yang bisa kita lakukan. Majelis sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Profesor Dr. Aliasa Abu Bakar MA mengatakan, ketika kita dalam hal ini, apapun yang kita lakukan, adanya koreksi diri at-tawwabi, lebih baik kita banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Prof ini, di dalam hati kita ada rasa al-mutatahhirin. Kita tidak prasangka, tidak ria, tidak benci, tidak hianat. Selalu kita membersihkan diri kita, selalu kita sucikan diri kita. Ketika hal ini kita lakukan, mudah-mudahan kita akan diterima amal ibadah kita 11 bulan yang lewat. Majelis salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 komitmen mereka sampaikan, pemikir-pemikir sampaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita hidup selamat di dunia dan akhirat. Pertama, karena kita orang Islam, betul-betul mengimani Islam itu dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya. Yang kedua, kita harus betul belajar. Belajar ini sangat penting untuk kita. 1-2 buku sampai 100 buku belum cukup kita baca. Kita harus mendengarkan petuah dari guru-guru kita, dari ilmuwan-ilmuwan kita untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, kita harus mengamalkan balighu anni walau ayat. Walaupun bahasa kita nih secara jengkal, secara titik, ilmu yang kita dapat, kita betul-betul mengamalkan apa yang kita temui, apa yang kita dengarkan. Yang selanjutnya adalah mendakwahkan. Ini yang penting, mendakwahkan apa yang kita sampaikan. Banyak orang-orang yang tidak tahu. Makanya pentingnya ketika kita berpuasa, ilmu tentang puasa itu yang harus kita sampaikan. Ketika orang berpuasa tidak tahu apa-apa, kita harus mengilmui puasa itu.
Apa yang membatalkan puasa? Apa niat puasa? Bagaimana puasa itu yang sebenarnya? Itu yang harus kita sampaikan para pendakwah-pendakwah, para pendai-pendai. Yang kelima adalah sabar. Banyak cacian-cacian pada hari ini. Bukan saja hal yang baik, ketika yang buruk pun banyak cacian, apalagi yang baik. Itu tantangan bagi kita. Pada hari ini banyak kita lihat di medsos mana saja. Kita dihujat, kita dicaci, dimaki. Kita akan tetap sabar untuk hal yang itu semua. Mudah-mudahan melalui ceramah singkat ini bermanfaat untuk penceramah sendiri dan selanjutnya untuk kita bersama-sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi